Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul aliyyul azim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik hidayah buat kita, melengkapi hidup kita dengan berbagai macam nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang melekat pada anggota tubuh kita maupun nikmat yang terlepas dari anggota tubuh kita. Mata, telinga, kaki, tangan, semuanya nikmat Allah yang dikaruniakan Allah kepada kita yang menyatu dengan tubuh kita semua. Dan ini perlu kita potensikan dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, nikmat yang Allah berikan juga kepada kita yang kita cari setiap hari, yang terlepas dari anggota tubuh kita. Namanya harta kekayaan kita, rumah, dan bahkan yang lain-lain adalah nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Sehingga Allah SWT akan senantiasa memberikan ma'unahnya, memberikan hidayahnya, bahkan menambah nikmatnya buat kita manakala kita senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema pembicaraan kita adalah fungsi dan peran manusia sebagai hamba Allah di muka bumi. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menjelaskan, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah atau berfirman kepada para malaikat, mengumumkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku akan menempatkan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Para malaikat bukan protes, tidak juga instruksi, tapi malah mereka bertanya untuk mendapatkan jawaban dari Allah. Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau akan menempatkan manusia di muka bumi nanti yang sebentar nanti akan membuat kerusakan-kerusakan dan bahkan menumpahkan darah di muka bumi ini? Tidakkah kami ini senantiasa mensucikan Engkau? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini a'lamu ma la ta'lamun. Hai para malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada Anda tentang karakteristik manusia yang akan saya tempatkan menjadi khalifah di muka bumi. Pemirsa yang berbahagia, dengan ayat ini dapat kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia di muka bumi ini dengan 3 fungsi utama. Fungsi pertama adalah manusia sebagai khalifah. Kata khalifah sering dimaknai dengan kata pemimpin. Namun mungkin yang lebih agak dekat lagi pengertian khalifah itu adalah penguasa atau pengendali atau pelestari di muka bumi ini. Ini artinya bahwa Allah menempatkan manusia di muka bumi ini
agar merekalah yang mengemban amanat, menjalankan seluruh program Allah SWT, menjalankan misi Allah SWT di muka bumi ini untuk melestarikan kehidupan di muka bumi ini. Ada pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia di muka bumi akan membuat kerusakan, penumpahan darah dan sebagainya? Allah jawab, aku lebih tahu bagaimana karakteristik manusia. Artinya, manusia mungkin saja bisa melakukan pengerusakan-pengerusakan di muka bumi. Tapi Allah lebih tahu bahwa manusia itu lebih mampu untuk menciptakan, mendesain kehidupan yang lebih baik di muka bumi daripada para malaikat yang sekedar hanya berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang buktinya sampai saat ini ternyata bumi yang tadinya tidak bertuan, katakanlah begitu, bumi yang tadi menjadi hutan belantara, bumi yang mati tadi dihidupkan oleh manusia dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Ini berarti Allah telah memberikan penghargaan yang besar kepada para manusia di muka bumi ini dengan mengatakan khalifah. Diberikan identifikasi yang luar biasa, yaitu sebagai khalifah mengendalikan kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin dahulu kala bumi yang tadi menjadi hutan, tapi kemudian direkayasa oleh manusia, diciptakan oleh manusia menjadi suatu pemukiman masyarakat, lalu kemudian dikembangkan menjadi satu perkampungan, berubah menjadi satu perkotaan dan sebagainya, yang kemudian manusia maju dengan semangat-semangat itu. Bahkan lebih dari itu, manusia menyeburkan tanaman-tanaman di muka bumi ini sebagai khalifah untuk kemanfaatan bagi manusia itu sendiri. Dan ini sangat luar biasa kapasitas manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Pemirsa yang berbahagia, itulah sebabnya sehingga Allah mengumumkan kepada mereka bahwa Allah akan menempatkan manusia untuk mengendalikan kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yang manfaatnya sangat luar biasa bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, itu fungsi yang pertama, sehingga manusia yang akan menempati bumi ini dan mau menjalankan misi dan bahkan program Allah itu harus memiliki ilmu pengetahuan agar mereka mampu mengolah kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baik. Tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian ilmu pengetahuan itu harus dibarengi dengan iman kepada Allah SWT. Dalam kapasitas sebagai warga aswaja, warga ahsunnah wal jamaah, senantiasa beriktikad dan berakidah bahwa segala sesuatu di balik yang tersurat ini adalah merupakan sesuatu yang perlu diimani oleh manusia itu sendiri. Nah, sehingga dalam pandangan aswaja bahwa hidup ini harus dijalani dengan sikap-sikap yang lebih baik sebagai khalifah itu sendiri. Di antara sikap itu adalah bagaimana pandangan aswaja terhadap kehidupan manusia dengan sikap tawasud, yaitu melakukan sesuatu dengan menengah. Artinya tawasud itu adalah demokrasi yang dibangun oleh kehidupan manusia. Ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap bagaimana konsep kehidupan manusia di muka bumi ini. Selain itu juga dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah ada prinsip-prinsip tawazun, yaitu saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain, sehingga itu kehidupan berjalan di muka bumi akan terlestari dengan sebaik-baiknya, karena memang adanya saling memberikan penghargaan antara satu dengan yang lain. Manakala orang keluar daripada tawazun ini, maka kehidupan ini tidak akan dijamin dengan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu kita sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala ini
adalah memang mendapat penghargaan dari Allah untuk menempati bumi ini. Yang kedua, tugas manusia sebagai ro'in, sebagai pemimpin. Pemimpin pada diri kita, pemimpin pada orang lain. Dalam pandangan hadis Nabi SAW mengatakan bahwa manusia itu adalah pemimpin pada dirinya sendiri. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Pemirsa yang berbahagia, menjadi pemimpin haruslah orang-orang yang memahami bagaimana dirinya, bagaimana orang lain, bagaimana situasi dan sebagainya. Itu menjadi modal dasar untuk memahami bagaimana seseorang tampil sebagai pemimpin. Tapi yang paling terkecil adalah bahwa manusia itu dipandang sebagai pemimpin pada dirinya sendiri. Mata yang kita miliki, hidung, mulut, kaki dan tangan, semua ini merupakan anggota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pimpin dia dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah tidak terlepas daripada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar ataupun kecil, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Teristimewa pada anggota tubuh kita ini. Salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa di antara sekian banyak pertanyaan-pertanyaan Allah di hari kemudian nanti tentang pertanggungjawaban manusia di muka bumi pada dirinya, Nabi katakan, yus'ala an jismihi fima amala bihi. Manusia akan ditanyai tentang anggota tubuh yang diberikan kepadanya oleh Allah SWT. Apakah dia mampu pimpin dengan baik? Untuk apa dia manfaatkan semua potensi anggota tubuh yang ada sebagai nikmat dari Allah? Ini tidak terlepas daripada pertanyaan. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang atau sebagai hamba Allah yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, haruslah pandai-pandai kita memimpin diri kita ini. Karena walaupun bagaimana, suatu ketika nanti justru kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konsep-konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu konsep yang harus kita jaga, bagaimana kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya, melalui lisan kita, melalui perbuatan kita. Semua inilah yang akan membeboti diri kita sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini, karena kita pandai menjadi ro'in di muka bumi ini, pandai memimpin anggota tubuh kita ini demi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Pemirsa yang berbahagia, dan unsur yang ketiga atau faktor yang ketiga atau tugas manusia yang ketiga, selain pertama sebagai khalifah mengendalikan dan melestarikan bumi ini, sekaligus menjadi ro'in, memimpin diri kita dan memimpin orang lain. Dan kemudian yang ketiga adalah kita sebagai abdun di muka bumi ini. Abdun artinya sebagai penyembah. Abdun dapat diartikan juga sebagai orang yang berbakti untuk kepentingan diri pribadi sendiri dan kepentingan umum. Abdun dalam arti kata pribadi, kita menyembah kepada Allah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, yang sudah berlaku bagi kita secara syariat Islam. Maka kita laksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi abdun juga dia dapat diartikan manusia yang menghuni bumi ini sebagai khalifah ini harus mampu mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Indonesia bukan lagi suatu rahasia bahwa dikagum-kagumi oleh bangsa-bangsa luar sana.
mengatakan bahwa Indonesia ini adalah qit'atun minal jannah saqatat alal ardil Asia. Indonesia adalah sepotong surga yang jatuh di muka bumi Asia ini, yang menjadi suatu daerah yang sangat subur, satu daerah yang punya potensi yang luar biasa. Nah, tentu sebagai hamba Allah yang disebut dengan abdun, mau berbakti untuk bangsa dan negara, menggali potensi-potensi ini, tentu tidak terlepas daripada ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan iman, agar supaya benar-benar kita menjadi abdun yang benar di muka bumi ini. Tapi dari semua itu yang perlu kita fahami dalam pandangan kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun secara umumnya orang Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, tugas di antara tugas-tugas kita yang paling utama itu adalah, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk menyembah kepadaku. Dalam arti kata, kita melaksanakan penyembahan secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita mengakui keberadaan kita sebagai hamba Allah. Tapi kemudian juga kita bangun dan bangkit untuk mengabdikan diri demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Pemirsa yang berbahagia, itulah beberapa uraian singkat terkait menyangkut masalah tema yang sederhana tadi, yakni fungsi dan peran manusia di muka bumi ini, diantaranya dari 3 aspek tadi. Sebagai khalifah, mampu melestarikan kehidupan dunia, tidak hanya sekedar menumpahkan darah, tidak untuk melakukan pengerusakan, tapi yang terpenting adalah jalbul masoleh wa darul mafasid, berupaya untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan damai, kemudian menghindari hal-hal yang membuat mafsadat di muka bumi ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya saya ucapkan wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.